Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan selanjutnya, di mana desil itu adalah membagi nilai menjadi per 10 bagian. Nah, untuk desil data tunggal, di sini ada ketika desil bilangan bulatnya ini ya, rumusnya. Terus ini untuk ketika ternyata hasil desimal, pakai rumus ini. Yang terakhir data kelompok itu sama aja kayak rumus kuartil, cuma bedanya ini I per 10 ya. Untuk keterangannya nanti bisa baca di LK sendiri. Untuk FK itu frekuensi kumulatif, untuk F-nya itu adalah nilai dari frekuensi dari apa sih namanya kelas desil itu sendiri gitu. Nah, terus di sini ada contoh di mana contohnya ini kelihatan ya, adalah suatu nilai data yang mana sebenarnya ini harusnya nggak berurutan ya, tapi ini berhubung sudah berurutan, jadi langkah pertama harus diurutkan dulu ya. Kalau udah berurutan, nah tentukan nilai D5 dan D8. Nah, kita cari nih desil dari desil ke-5 sama desil ke-8 ya. Nah, berarti kita pakai rumus ini nih. Berarti kan D5 ya, sama dengan nilai data ke I-nya itu adalah 5 ya. Nah, N-nya itu adalah banyaknya data. Di sini N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. N-nya sama dengan 5. Ini N sama dengan 15 ya. N sama dengan 15. Nah, berarti nilai data ke N ke 5 buka kurung terus 15 tambah 1 per 10 ya. Jadi berapa nih? Ini kan dibagi 10 bisa ya, 5 per 10 kan jadinya 1 per 2 ya. Berarti ini 15 tambah 1 kan 16 per 2, sama dengan 16 per 2 itu 8. Nah, ini udah selesai belum? Belum, maksudnya apa? Ini adalah nilai data ke-8. Berarti untuk jawabannya, berarti kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti pas di sini. Berarti nilai D5 adalah 6, gitu. Terus untuk D8 gimana? Nah, sama ya, kita cari dulu. Berarti nilai data ke berapa? Ke 8 buka kurung 15 tambah 1 per 10. Nah, ini bisa ya dikecilin. Berarti ini 4, ini 5. Berarti ini 4 kali 16 per 5. Ya, jawabannya 12,8. Kan karena jawabannya desimal, berarti kita harus pakai cara yang ini nih. Rumus yang ini ya, untuk mencari hasilnya. Berarti D8 DI ya. Saya tulis dulu rumusnya. DI sama dengan XR tambah D buka kurung XR plus 1 dikurang XR. Berarti ini D8 sama dengan X nya ini R-nya sama dengan 12 ya. 12 ditambah D-nya ini sebagai desimal. Desimalnya berapa? Desimalnya ini 0,8. Ya, kalau misalkan dia 3,5 berarti desimalnya 0,5 gitu ya. 4,6 berarti desimalnya 0,6 gitu. Berarti di sini XR-nya dari ini ya. Terus D-nya sebagai desimal berarti 0,8. Nah, berarti ini kan X 12 tambah 1 ya, berarti kan 13 dikurang X 12. Nah, X 12 itu adalah nilai data ke 12. Berarti kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 berarti 8 ditambah 0,8. Berarti kan tadi 12 ya, nilai data ke 13 berarti kan dia 9. Ya, berarti dia 9 dikurang 8 sama dengan 8 tambah 0,8 buka kurung 9 dikurang 8 kan 1. Sama dengan berarti 8,8. Itu untuk nilai D8. Oke, selanjutnya kita ke data kelompok. Data kelompok di mana di sini adalah datanya ya. Ada berat badan, ada frekuensi, ditentukan nilai desil keempatnya. Nah, kalau kayak gini gimana? Berarti ini sebenarnya sama aja ya caranya kayak kemarin-kemarin yang kita tentang kuartil. Jadi
kita ini dulu nih, ini nilai n-nya ada berapa sih? Ya, ini 11, 21, 30, berapa? 345 ya. Rumusnya itu nih, I per 10N. Ini dulu nih, yang kita ituin, yang kita dahulukan, I per 10N. I per 10N. I-nya itu ke 4 ya. Kan ini 4 ya. I-nya itu 4, 10, 45. Berarti ini adalah 180 dibagi 10 ya kan. Berarti ini sama dengan 18. Terus kita ke FK nih. FK berarti ketika dia ke 18 ya. Oh, ketika dia di 18 ya di mana? Ketika FK-nya di sini ya. Nih, ketika FK-nya 21 kan, kalau 11 kan nggak nyampe ya. Ketika dia 21 berarti ini adalah kelas desil ya. Kelas desilnya. Nah, terus berarti kita pakai yang ininya nih untuk tepi bawah dari LD ya. Tepi bawah dari kelasnya itu adalah 4. Ya, untuk panjang kelasnya 47, 48, 49, 3. 47, 48, 49. 3 ya. Terus untuk frekuensi FK-nya itu 11 karena dia nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas dari ini ya, kelas desilnya. Berarti dia 11. Ya udah, kita masukin nih ke rumus ini. Rumusnya itu kan ini nih. Ya, rumusnya itu kan ini. Berarti kita masukin rumusnya sama dengan LD-nya itu LD-nya itu berapa? 46,5 ya, ditambah sama 18 dikurang sama FK-nya itu 11 dibagi FD-nya 10 dikali sama 3. Berarti ini 46,5 ditambah buka kurung 18 dikurang 11, 7 per 10 dikali 3. 46,5 tambah 7 dikali 3, 21 per 10 berarti 2,1. Ini 6, 8, berarti 48,6. Nah, selanjutnya untuk persentil ya, yang ketiga itu sama ya, sama banget, cuma bedanya cuma di sini aja. Kalau misalkan dia desil per 10, kalau persentil per 100 gitu ya. Sama halnya kayak kalau untuk bilangan bulatnya ini, bilangan desimalnya ini ya, jadi nggak ada perbedaan, cuma perbedaannya di sini di simbol, sama di sini 100 per 100. Sama halnya sama kayak data kelompok ya. Jadi untuk kuartil, persentil ya, desil itu sama, cuma bedanya di perannya yang di sini. Kalau biasanya kalau misalkan kuartil per 4 ya, kalau desil per 10, kalau persentil per 100 gitu. Untuk ini sama semua ya. Sama ini kayak median juga sama rumusnya. Kalau median per 2 karena dia membagi 2 bagian ya kan, jadi per 2 gitu. Nah, terus di sini untuk data tunggalnya, pertama tentukan nilai persentil ke 20 dari data ini nih, data yang tidak berurutan. Ketika data diurutkan menjadi 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 8, 9, 9. Nah, ini N-nya kita tulis dulu, N-nya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya seharusnya. 1, 2, 3, 3, 4, oh ini 5-nya ada 2. Jadi ini 13. Nah, udah sama kayak tadi caranya, berarti kita cari dulu pakai rumus ini ya. Berarti P20 sama dengan nilai data ke I-nya 20 buka kurung N-nya 13 tambah 1 per 100. Ini dicoret bisa ya.
Oh, langsung aja ini dicoret. Jadi ini 5 ya, berarti 5. Terus 13 tambah 1 itu 14. 14 per 5 2,8 ya, 2,8. Nah, ini kan datanya, kalau misalkan dia datanya bulat ya udah berhenti ya, tapi karena datanya desimal berarti kita lanjut lagi ke rumus ini nih. Rumus yang ini berarti kan ini P20 sama dengan X dari 2 ya, 2 ditambah sama 0,8 buka kurung X R plus 1 berarti X3 dikurang X2 nilai. Nah, data kedua 12 berarti 2 ya, tambah 0,8 buka kurung data ketiga 123 berarti ini 3 dikurang data keduanya sama dengan 2 ditambah 0,8 dikali sama 1 sama dengan 2,8. Sama aja, ini kebetulan ya, ini kebetulan sama. Nah, selanjutnya kita ke data kelompok, dimana di sini ada nilai frekuensi ya, ditanya tentukan nilai persentil ke 40. Nah, ya udah, berarti sama ya kayak tadi dari awal-awal ya. Kita tentukan dulu n ini berapa sih? Ya, berarti ini 11, 21, 25, 50. 40 deh, 40. Ya, terus FK-nya nih. FK berarti ini 3 gitu. Nah, berarti sama ya, pakai yang ini nih. I per 100 N. I-nya 40 dikali N-nya 40 juga. Wah, ini bisa dicoret nih nolnya. 4 kali 4, 16. Berarti ketika di 16 FK-nya, ini kan 11 nggak nyampe, berarti 21 ini nyampe nih. Ya udah, kita pakai berarti ini adalah kelas persentil ya. Kelas persentil. Untuk tepi bawah kelas persentil itu adalah 61, berarti 61 dikurang 0,5 sama dengan 60,5. Nah, terus untuk FK-nya 11, F-nya sama dengan 10. P-nya panjangnya 10 ya. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Berarti ada 10. Kita masukin ya ke rumus di sini. Rumusnya sama dengan ya, 60,5 ditambah sama itunya 16 ya. 16 dikurang sama FK-nya 11 per FP-nya 10 dikali sama 10 sama dengan 60,5. Ini bisa dicoret ya, ditambah 16 dikurang 11 berarti 5. Jawabannya berarti 65,5.